Alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara tidak berjalan mulus. 51 orang bakal dipecat, sementara 24 lainnya masih dipertimbangkan. Simak perbincangan JPM TV bersama Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK berikut ini. 51 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan bakal dipecat, sementara 24 lainnya masih dalam pertimbangan. Usai akan mengikuti pelatihan bela negara, saya akan berbincang bersama dengan Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK yang namanya juga masuk dalam daftar 75 orang itu. Apa kabar, Pak? Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ini apa kemudian tanggapan dari teman-teman atas hasil keputusan yang kemarin disampaikan bersama-sama oleh KPK dan BKN? Ya, yang pertama saya terus terang belum mengetahui ya, pembagian 51 orang itu siapa, 24 orang itu siapa, karena 75 orang itu baru tahu itu dari berita di media-media gitu. Jadi belum ada pertemuan dengan pimpinan, belum ada surat apapun yang memberitahukan bahwa kita masuk kelompok mana gitu. Oke. Kaget tidak sih Pak dengan adanya hasilnya seperti ini, akhirnya diumumkan ada yang masih bisa dibina, ada yang akan dipecat? Ya, itu menurut saya labeling yang sangat kejam gitu. Yang pertama gini, yang pertama jenis tes itu kan saya tahu. Saya itu asesor nasional, asesor kompetensi gitu. Jadi yang pertama tes bentuk psikometri ini standar internasionalnya reliable-nya hanya 40-60%. Artinya apa? Artinya potensi kesalahan dari tes ini itu hampir 40% loh. Dengan kesimpulan bahwa oh ini 100% diyakini orang yang tidak punya wawasan kebangsaan, bahkan tidak bisa dididik, itu menurut saya keputusan yang menurut saya tidak hanya tidak terhormat, tapi ini keputusan yang zalim gitu. Oke, Pak, kita flashback sedikit, saat itu untuk tes wawasan kebangsaan sebenarnya apa saja rangkaian yang harus dilewati oleh teman-teman yang 75 orang ini? Ya, yang pertama gini, karena saya itu pernah mengelola Anti Corruption Learning Center KPK, jadi saya tahu prosesnya gitu. Proses-proses semacam itu, metode yang pertama harus dilakukan, itu harus dikomunikasikan dengan usernya, yaitu KPK. Jadi kira-kira secara detail itu penyelenggara harus tahu apa yang diinginkan oleh KPK. FGD itu tidak ada, tiba-tiba ada tes. Yang kedua gini, di peraturan internal KPK itu memang diatur tentang proses assessment. Jadi proses assessment di KPK itu paling enggak ada 6 jenis ya, 6 jenis tes yang harus wajib dilakukan. Jadi ada tes tertulis, ada focus group discussion, ada IC, ada presentasi terkait dengan gagasan, ada wawancara dan lain-lain. Nah, itu sama sekali tidak dilakukan berdasarkan aturan-aturan internal. Yang dilakukan hanya 3 jenis tes, yaitu tertulis, IC, dan wawancara. Oke. Dan kemudian Anda sempat menyebutkan bahwa tes wawasan kebangsaan ini intimidatif dan melewati pagar privasi. Apa kemudian pertanyaan-pertanyaan yang keluar sehingga Anda membuat statement seperti itu, Pak? Yang pertama gini, ini tes yang paling aneh di dunia itu, seorang peserta tes wajib menandatangani pernyataan bahwa kalau yang ditulis itu tidak benar, maka peserta tes bisa dibawa dituntut secara perdata dan pidana. Ini intimidatif banget. Lah, yang kedua, kenapa ini intimidatif? Itu saya juga sempat nanya pewawancara saya itu dari mana, itu tidak mau memperkenalkan diri. Karena standar dan etika proses tes, itu pewawancara biasanya dia sendiri yang memperkenalkan diri, dari mana dan prosesnya seperti apa di sana. Itu tidak ada. Dan yang ketiga, kenapa ini sangat privasi? Oh, saya kebetulan banyak dapat testimoni, baik yang lulus maupun tidak. Ada yang dipaksa untuk memilih, bahkan sampai nangis-nangis, sekarang stres gitu, untuk Al-Quran dan Pancasila. Ada juga, kebetulan anak buah saya juga yang lulus, itu dipaksa di dalam konteks wawancara itu untuk memilih, untuk melepas jilbab. Karena kalau tidak mau itu dianggap itu ya tidak toleran gitu. Jadi apalagi banyak juga terkait dengan pelecehan ini ya, perempuan gitu ya, apakah sudah kawin, masih punya hasrat atau tidak, bagaimana persetujuan Anda dengan LGBT dan lain-lain. Oke, Pak, ini kemudian 75 nama ini
menempati posisi apa saja sih Pak berdasarkan hasil pencarian yang teman-teman ini lakukan sendiri gitu, karena kan tidak saling tahu. Misalnya gini, seluruh penyidik terkait rekening gendut hilang. Terus penyidik yang nangani bansos hilang, penyidik yang nangani Hasyim Masiku hilang, penyidik yang nangani Samintan hilang, dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya cukup mengarah. Dan yang kedua gini, orang-orang yang dulu pernah memeriksa Firly, baik itu direkturnya maupun fungsionalnya, itu semua dihabisi. Jadi ada Heri Muryanto, ada Nur Huda, ada Arba'ah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ini genosid untuk pengurus wadah pegawai. Nah, hampir seluruh pengurus pegawai, mulai dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekjennya, itu semua dihabisin. Dalam konteks hak asasi manusia, ini sangat berbahaya gitu. Jadi dia menghantam orang-orang yang sedang berserikat. Oke. Pak, ini sebelum ramai di publik, kemudian diperbincangkan 75 nama ini, apakah di dalam intern KPK ada apa dinamika yang terjadi? Apakah dipanggil atau dijelaskan hasilnya apa? Ya, ini menurut saya memang manajemen yang sangat buruk dari KPK. Karena kan bahkan mulai proses pengumuman 75 pun pimpinan itu tidak pernah memanggil kita gitu. Jadi 75 itu sebetulnya tidak mengetahui karena SK-nya itu juga tidak diketahui background. Tapi saya juga mendapat testimoni dari 2 orang struktural yang kebetulan diberi kesempatan waktu rapat dengan pimpinan itu melakukan unboxing. Jadi dia membaca dokumen sendiri. Ada yang unik. Yang satu itu dinyatakan tidak lulus. Yang pertama melawan atasan, dan yang kedua membocorkan informasi ke media. Kalau dari sisi kedudukan itu kayaknya nggak mungkin deh, karena dia nggak ada hubungannya dengan media. Yang kedua, 2 hal tersebut itu nggak ada jejaknya di internal. Apakah dia itu pernah diperiksa pengawas internal atau pernah kena kode etik, itu tidak ada. Yang kedua, saya juga ada testimoni dari Selon 1 gitu, yang dulu pernah memeriksa Firly gitu, itu karena dianggap tidak Pancasilais, berpikiran liberal gitu. Ini mikir aja udah dihukum nih, berpikiran liberal. Jadi Pak, ini kan kemarin disebutkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa 51 ini tidak bisa dibina dan kategorinya rapor merah. Nah, ini apakah Bapak melihat ini karena dugaan tidak nasionalis atau disusupi misalnya oleh Taliban, seperti isu yang kencang berhembus? Yang pertama itu saya bantah dengan keras, karena 75 orang itu, yang 11 orang itu ada yang beragama Kristen dan ada yang beragama Buddha, bahkan ada yang etnis Cina gitu. Jadi ini kayaknya nggak mungkin deh kalau itu Taliban. Nah, yang kedua memang kalau menurut saya ini memang sudah ditarget dari awal. Jadi tidak tiba-tiba gitu, karena saya yakin dan saya tahu mereka sehari-hari itu dalam konteks bekerja mereka sangat baik. Oke, Pak, ini kan mulai 1 November yang non-ASN ini baru dipersilakan untuk tidak lagi ada di KPK. Ini menunggu jeda waktu tersebut, apakah teman-teman ini tetap bekerja seperti biasa atau sudah tidak lagi karena sudah dinonaktifkan? Ya, sementara udah lama ya nonaktif itu kan, kalau lihat SK-nya mulai tahu tanggal 7 Mei gitu. Jadi kita sampai hari ini tetap ke kantor dan saya akan melakukan perlawanan. Tapi tetap bekerja atau hanya sekedar? Nah, itu kita bahkan di kantor tidak punya akses informasi, apalagi bekerja. Jadi akses informasi pun di stop gitu. Tapi bisa yakinkan 75 orang kita akan solid dan kita akan melakukan perlawanan secara hukum. Gitu. Jadi dan advokasi publik tentu terus berjalan. Akan dibawa kemana Pak setelah ini? Kita masih konsolidasi ya, ada beberapa peluang, apakah itu dibawa ke PT UN, apa kita GR ke MA atau GR ke MK gitu, itu sedang kita pikirkan. Oke, masih menaruh harapan Pak, karena kan banyak melapor ke Ombudsman, ke Dewan Pengawas KPK juga termasuk. Harus, ini wajib nih, karena labeling seperti ini tuh jahat banget, dan ini korbannya sebetulnya bukan hanya 75 orang, tapi bisa juga anak cucu gitu. Jadi ini seperti labeling PKI zaman tahun 65. Dan kenapa kalau kita sudah tidak bisa dididik di wawasan kebangsaan, saya tantang nih untuk tidak dicabut kewarganegaraannya, karena udah nggak bisa dididik loh untuk menjadi warga negara yang baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sujanarko atas waktunya. Kita berharap sama-sama hasil yang terbaik bagi teman-teman 75 orang
yang masuk dalam daftar pegawai yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Dari Jakarta, Tim Liputan JPM TV.